Teman-teman, perkenalkan, beliau adalah kepala sekolah saya, Ustazah Imani Solihah, kepala sekolah dari SDIT Insan Amanah, dan saya Octaviana, calon guru penggerak angkatan kelima dari SDIT Insan Amanah Merangin Jambi. Terima kasih Ustazah atas waktunya. Saya diberikan kesempatan yang luar biasa sehingga hari ini saya dapat melakukan wawancara ya Ustazah. Mohon izin nanti ini dokumentasinya akan saya share ya. Berikut adalah beberapa pertanyaan yang akan saya ajukan kepada Ustazah ini. Bagaimanakah Ustazah dalam mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Kalau saya ini ya, berarti kita harus memilih dua pilihan yang sama benar gitu secara moral, tapi bukan benar. Kalau dilema etika atau bujukan moral itu kita dihadapkan pada dua pilihan yang keduanya itu saling bertentangan benar dan salah. Bagaimanakah Ustazah menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Jadi misalnya ya dilema etika pada saat contohnya kasus ya, saya mengambil keputusan itu juga memperhatikan supaya tujuan atau hasil akhirnya itu tercapai, dan juga memperhatikan kepedulian terhadap masalah atau orang tersebut, dan juga tidak melanggar aturan gitu, tidak melanggar peraturan sekolah maupun tidak melanggar peraturan yang digariskan. Kalau kami apalagi di SDIT Insan Amanah tentu tidak melanggar dari Al-Quran dan hadis seperti itu. Itu cara saya untuk mengambil keputusan. Jadi dapat saya simpulkan ya Ustazah, saya tangkap di sini bahwasannya dalam menjalankan keputusan ini Ustazah lebih mementingkan tujuan akhir dan bagaimana agar tidak melanggar peraturan. Berikutnya adalah langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang bisa Ustazah lakukan selama ini yang biasanya dilakukan. Tentunya kita kenali dulu masalah yang atau pilihan yang tadi saya katakan apakah termasuk dilema etika atau bukan moral gitu ya. Jelas kalau saya sih orangnya prinsip saya kalau sudah benar dan salah berarti saya pilih benarnya. Artinya saya nggak mau melanggar peraturan meskipun kalau misalnya di contoh kasus misalnya orang misalnya ada yang menyebut saya supaya keluarkan ijazah pada anak itu nggak sekolah di tempat saya nggak mau itu. Jadi artinya saya kalau pada saat saya nggak mau terlibat dalam hal yang salah saya lakukan, misalnya anak nggak sekolah di sekolah kita, terus kita keluarkan ijazahnya, terus kita datang ke sekolah ya gitu kan, saya nggak mau itu. Saya memang kalau memang sekolah di tempat saya bisa tamat 6 tahun dan artinya dia memang memenuhi kriteria lulus, bisa kita keluarkan ijazahnya. Jadi artinya saya nggak mau terlibat dalam hal-hal yang salah seperti itu. Kemudian juga dalam hal dilema etika tadi, nah itu kita kenali dulu ya. Jadi permasalahannya itu apa? Kalau memang contoh kasus ya seperti ada hal misalnya
membayar uang pembangunan sarana prasarananya agak menunggak, misalnya nggak bisa lunas tepat waktunya, ya kita kasih kelonggaran. Seperti artinya kita prinsipnya mereka tetap bayar, tapi kan kita mungkin ada kelonggaran. Artinya kita pikirkan juga moral diri kan, maksudnya etikanya gitu, seperti itu. Itu kalau kemudian kita memang, kalau saya orang yang berani mengambil keputusan. Artinya kita, kalau misalnya saya ada terkendala, mungkin saya tanya sama orang yang tahu, misalnya yayasan apa, kemudian tapi saya berani mengambil keputusan dan saya siap untuk bertanggung jawab atas resiko yang saya ambil dari keputusan yang saya ambil, seperti itu. Dan tentu kita belajar ya, artinya kita untuk tahun depan kira-kira masih bisa nggak keputusan ini diambil, artinya kita terus belajar untuk membenahi diri lah, seperti itu. Oke, jadi yang saya tangkap di sini, Ustazah akan mengenali dulu permasalahannya, setelah itu mempertimbangkan dengan cara berkolaborasi, dan terakhir mengambil tanggung jawab sepenuhnya atas keputusan ya Ustazah, dan terakhir mengevaluasi. Dan biasa Ustazah, berikutnya hal apa saja yang selama ini Ustazah anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Efektif tentunya misalnya kasus yang terjadi di sekolah saya, misalnya kita kan punya operator sekolah ya, kemudian ini jujur saja saya katakan, operator kami lagi hamil, kemudian lagi juga sangat kandungannya itu sangat lemah. Saya bolehkan untuk operator saya itu bekerja dari rumah, ya artinya tugas beliau selesai, dengan apa yang menjadi tugas beliau itu selesai. Juga saya karena tadi nggak bisa secara medis itu suruh depres, ya kan, nggak boleh naik kendaraan bolak-balik, sehingga saya izinkan untuk bekerja dari rumah. Artinya tujuan kita tetap dapat, pekerjaan tetap selesai, tapi beliau tetap sehat, bisa menjaga kandungannya, seperti itu. Jadi itu yang saya lakukan, itu contoh kasusnya. Jadi Ustazah mempertimbangkan tujuan akhirnya, dan juga berarti ini menurut saya care based thinking ya Ustazah. Jadi keputusan yang diambil itu berdasarkan kepedulian terhadap orang lain. Lalu berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Tantangan terutama misalnya ketika ada inilah ya, misalnya ada guru izin begitu ya, tetap kan kita butuh untuk kelas itu berjalan, pembelajaran di sekolahnya, pembelajaran tatap mukanya, yaitu tantangannya. Artinya bagaimana kita melihat izinnya itu hal yang urgennya apa, sehingga kita bisa memberi izin itu, tapi kita juga tetap mencari, artinya mengganti guru yang bisa mengajar di kelas itu gitu ya. Artinya terkadang itu jadi gitu tantangannya itu ketika pertama itulah saya nggak mau kalau misalnya kelas-kelas itu kosong, nggak belajar anak-anaknya, seperti itu. Jadi pertimbangan keputusannya berdasarkan anak urgen ya, urgen apa enggak izinnya itu, dan kita juga perhatikan gimana maksudnya jangan sampai kelas itu kosong, nggak ada gurunya, kan kasihan anak-anak. Jadi tetap prioritasnya adalah muridnya ya. Lalu apakah Ustazah memiliki sebuah tata cara atau jadwal tertentu dalam menyelesaikan sebuah kasus dilema etika? Apakah Ustazah selesaikan langsung di tempat, atau Ustazah akan melakukan jadwal atau prosedur dalam menyelesaikan masalah tersebut? Kalau dilema etika, kalau saya sudah, artinya saya sudah dikasih wewenang yayasan kan, sama ini kita biasa berkomunikasi ya di luar sekolah maupun di sekolah ataupun di itu, tetap sering berkomunikasi dengan yayasan karena kita punya yayasan gitu. Ya artinya ketika ngambil keputusan untuk dilema etika, saya nggak perlu buat jadwal, nggak perlu buat schedule. Artinya ketika saya bisa selesaikan pada waktu itu, insya Allah akan saya selesaikan pada waktu itu begitu. Cuman kalau misalnya saya terkendala, misalnya ada sesuatu yang saya kan dalam
membuat keputusan artinya tidak tergesa-gesa, tidak terburu-buru, artinya harus kita pertimbangkan. Itu banyak yang mungkin saya akan ini ya konsultasi dengan atasan saya, ketua yayasan dan pembina yayasan. Baru nanti kalau misalnya sudah bisa final, biar saya sampaikan keputusannya itu apa seperti itu. Tapi kalau misalnya saya rasa saya sudah paham, saya sudah tahu tentang itu saya langsung ambil keputusan aja, nggak perlu schedule. Masya Allah, luar biasa Ustazah. Ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ustazah dalam mengambil keputusan untuk kasus-kasus dilema etika? Ada, pertama kan kita alhamdulillah ya di SDIT ini ada yang namanya istilahnya pembinaan guru tuh setiap pekan ya, seminggu sekali. Kita juga punya para ketua yayasan, pembina yayasan, artinya staf pengurus yayasan kita punya. Jadi kita bisa alhamdulillah lah bisa tempat untuk kita bertanya, tempat kita untuk curhat dan lain sebagainya, tempat kita untuk sharing-sharing mengambil keputusan, sehingga itu mempermudah saya untuk makin yakin untuk mengambil keputusan itu. Jadi tadi ada orang-orangnya yaitu yayasan dan rekan dewan guru ya. Berikutnya dari semua hal yang telah saya sampaikan, pembelajaran apa yang dapat dipetik dari pengalaman pengambilan keputusan dilema itu? Ya, jadi saya dalam mengambil keputusan itu ya pengalaman tentu semua yang kita dalam mengambil sebuah keputusan akan menjadikan pengalaman yang sangat berharga. Artinya jangan sampai kita mengambil keputusan yang salah kedua kalinya seperti itu. Artinya karena keputusan yang baik tentu itu bisa kita lakukan untuk yang berikutnya, atau kita misalnya combine seperti itu, artinya untuk yang lebih baik seperti itu. Dan juga saya juga maksudnya dalam hal belajar itu dari siapa saja, termasuk dari dewan guru, dari para murid. Artinya kita dari aktivitas kita itu juga belajar, walaupun misalnya dari orang yang lebih muda maupun orang yang sebaya seperti itu. Jadi kalau saya tangkap dari yang sudah sampaikan bahwasannya Ustazah ini pembelajaran yang Ustazah ambil adalah hikmah dari semuanya. Lalu bagaimana Ustazah akan memunculkan ide-ide baru dalam mengambil keputusan digabungkan dengan keputusan-keputusan yang Ustazah ambil selama ini. Terima kasih waktunya Ustazah. Ini kesempatan emas bagi saya karena saya bisa mewawancarai Ustazah. Terima kasih banyak waktunya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, perkenalkan saya Oktaviana, calon guru penggerak angkatan 5 Merangin Jambi, dan beliau Bapak Janir AMSPD SD. Beliau adalah kepala sekolah dari SD Negeri 267-6 Sungai Sahut. Kami akan melakukan sesi wawancara dalam tugas demonstrasi kontekstual. Mohon izin Bapak, nanti video ini akan kami share lebih luas ke teman-teman lainnya melalui sosial media. Iya. Oke. Sebelumnya sehat ya Bapak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Terima kasih kesempatannya hari ini, memberikan kesempatan kepada saya untuk melakukan wawancara ini ya Bapak. Kenapa saya memilih beliau sebagai kepala sekolah yang diwawancarai? Karena satu, lokasinya dekat dengan sekolah saya mengabdi, dan beliau termasuk kepala sekolah yang sudah mengabdi cukup lama dengan pengalaman yang luar biasa 11 tahun, dan beliau dalam kepemimpinannya sekolahnya memiliki banyak prestasi yang sudah diraih seperti itu. Langsung saja Bapak. Ya. Yang ingin saya tanyakan selama ini, bagaimanakah Bapak dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral? Terima kasih Ana yang sudah mempercayai kami sebagai
menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disampaikan tadi. Masalah dilema etika tadi ya, yang bisa disampaikan ke kami tadi, saya itu khususnya di SD 297 selama ini etika daripada baik itu guru maupun siswa itu alhamdulillah bisa kita kita wujudkan bersama-sama untuk apa? Untuk menciptakan kedamaian ataupun menciptakan suatu apa namanya itu ya untuk ketenangan, karena sekolah ini adalah tempat menuntut ilmu ataupun tempat mengajarin anak-anak ya. Jadi untuk apa namanya itu etika tadi untuk menuju kepada kebaikan, memang kita harus betul-betul sabar menghadapi baik itu pendidik maupun anak-anak didik. Kemudian yang apa namanya itu yang kedua tadi apa, moral. Ya, Rujukan moral ya, itu contohnya kami sebagai pimpinan di SD 257 ya. Jadi seperti yang dikatakan tadi itu bahwa untuk rujukan moral tadi, contohnya ini kan ada apa namanya itu suatu anggaran sekolah apa namanya itu yang istilahnya itu saya berikan kepada bendahara sekolah untuk apa namanya itu mengelola dana umpamanya 10 juta. Ini tolong di apa namanya itu diapakan digunakan kegiatan satu kegiatan, itu dananya sekian. Kebetulan setelah terrealisasi dana tersebut itu berlebih ataupun ada sisanya sekitar 2 juta umpamanya. Nah, jadi oleh bendahara itu memberikan kepada saya kepada saya ini umpamanya sisa yang apa namanya itu yang 2 juta ini harus kita berikan ke mana umpamanya kita belanjakan untuk kepentingan bersama, apa makan bersama, apa membeli baju. Ini juga tidak efektif karena itu sudah teruntuk untuk apa namanya itu untuk ke satu kegiatan. Jadi itu tetap bisa bertahan. Itu seperti itu yang kami lakukan di sekolah SD 277. Jadi untuk dilema etika Bapak akan lebih sabar dan menyimpulkan mana nih yang poin pentingnya gitu ya Bapak. Lalu untuk rujukan moral Bapak akan tadi memilih mana yang benar ya Bapak, meskipun dengan rujukan seperti itu Bapak. Terus yang berikutnya Bapak, bagaimanakah selama ini Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan? Untuk pengambilan keputusan, ini sebagai contohnya Bu ya, contohnya ada siswa yang pindah dari apa namanya itu dari sekolah lain, umpamanya dari pondok pesantren ya, ataupun dari sekolah-sekolah yang di luar dari Kecamatan Selatan. Nah, itu mengajukan pindah ke SD 27 umpamanya kan. Nah, ternyata yang dibawanya ke sini itu cuman Borja, umpamanya kan. Nah, kemudian apa nama itu yang lain-lain tidak ada. Nah, kayaknya kalau sekarang ini kan harus ada surat apa namanya itu, surat ini kan, surat pindah dari sekolah yang ditinggalkan, kemudian harus ada persetujuan dari sekolah yang apa namanya itu yang dituju. Nah, oleh kami sebagai pimpinan di sini itu mengambil keputusannya ya. Nah, ini kalau anak-anak itu umpamanya tidak kita apa namanya itu kita terima di tempat kita di sini, otomatis anak itu kan tidak belajar. Jadi terpaksa kami ambil anaknya ya, atau kelas 5. Nah, kemudian anak tersebut itu kami titipkan saja dulu dengan guru kelasnya. Jadi menjelang
surat pindahnya atau SD yang kami pilih. Kemudian keputusan yang kita ambil dalam apa namanya, dalam suatu dilema ataupun kasus masalah umpamanya kan, nah, itu kalau umpamanya bisa kita apa namanya itu kita selesaikan sendiri oleh guru kelas masing-masing. Ini kasus-kasus seperti yang Ibu sampaikan tadi itu ya kami ambil apa namanya itu kami sendiri yang mengurusnya ataupun menanganinya. Dan keputusan tersebut juga umpamanya apa itu tidak bisa kita ambil sendiri, itu tetap kita berkomunikasi dengan guru-guru senior yang ada di sekolah yang kita pimpin di sini SD 267. Jadi dalam pengambilan keputusan Bapak akan melihat tanggung jawabnya terlebih dahulu ya Bapak. Lalu Bapak juga tadi yang dipercontohkan dalam kasus dilema tadi, Bapak akan lebih mengutamakan keberpihakan pada murid Bapak seperti itu, dan tidak lupa kolaborasi ya Bapak. Biasa Bapak, keren. Berikutnya langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Ya, ini sebagai contohnya ya. Ada apa nama itu juga siswa kami yang selama ini yang pernah juga apa nama itu ya namanya anak-anak kan, itu perundungan umpamanya apa itu kan, itu apa nama itu kami tetap juga membina anak tersebut untuk menuju ataupun untuk itu membina anak itu, semoga dia itu bisa berubah dalam kasus-kasus yang tidak bisa yang tidak sesuai dengan norma-norma yang ada di sekolah-sekolah yang kami pimpin. Jadi Bapak akan melakukan pembinaan terlebih dahulu ya Bapak. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang kami ambil apa namanya kita efektif itu adalah bagaimana kita untuk menyampaikan kepada Bapak dari guru yang senior yang ada di sekolah kita sini, itu apa namanya itu kami adakan pertemuan singkat untuk mengambil keputusan yang menangani kasus-kasus yang pas di sekolah. Jadi Bapak akan melakukan kolaborasi melalui rapat ya Bapak, sehingga bisa koordinasi bersama untuk menyelesaikan permasalahan. Berikutnya Bapak, apa saja hal-hal yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Ya, yang namanya tantangan itu pasti ada ya. Contohnya kita membuat suatu keputusan. Ini sebagai contohnya ya. Untuk ada apa namanya salah satu atau dua orang siswa yang apa namanya itu bertengkar di dalam kelas. Nah, kemudian anak itu kan bertengkar akhirnya berkelahi, kan? Kemudian tantangan yang kita hadapi itu setelah anak itu bertengkar itu kan langsung pulang ke rumah. Sampai ke rumah dia ngadu sama orang tuanya. Nah, pada saat itu juga, pada hari itu juga itu orang tuanya datang ke sekolah untuk apa namanya itu yang membela anaknya. Nah, jadi tantangan yang kami hadapi ya seperti itu, dan kami ya tetap menyambut apa namanya itu orang tua tersebut, kemudian kami memberikan apa namanya itu pencerahan karena kejadian di sekolah, berarti anak-anak ini harus diselesaikan di sekolah. Oke, jadi tantangannya itu perbedaan pendapat ya Bapak. Yang penting nanti pada akhirnya adalah tujuan akhir ya Bapak, supaya permasalahan itu dapat diselesaikan. Lalu apakah Bapak memiliki sebuah tata kala
jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika. Apakah Bapak langsung menyelesaikan di tempat atau Bapak memiliki jadwal untuk menyelesaikannya dalam bentuk prosedur atau bentuk yang lainnya yang Bapak jalankan? Jadi sesuai dengan apa yang kita kita pernah hadapi ataupun kita apakan kemarin, jadi itu untuk menyelesaikan suatu kasus atau pidana etika ini, itu kita lihat kadarnya itu kalau memang sudah parah, itu harus kita selesaikan secepatnya. Kemudian kalau umpamanya masih bisa kita tunda penyelesaiannya, itu kita diskusikan ataupun berkolaborasi dengan guru yang ada di sekolah. Jadi ada yang Bapak lakukan, Bapak akan melihat dulu skala presentasinya. Lalu ada yang diselesaikan saat itu juga, apabila mendesak ada yang dilakukan dengan rapat gabungan. Luar biasa Bapak. Berikutnya, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Bapak dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Untuk membantu saya di sekolah ini, itu memang ada yang kita minta pertimbangan kepada guru-guru yang bisa kita ajak berbicara. Jadi alhamdulillah di SD kita di sini itu yang itu usianya masih muda, itu masih tetap bisa kita minta pendapat itu ya untuk menyelesaikan suatu permasalahan mereka yang ada di sekolah kita di sini. Kan setiap sekolah itu pasti ada kasus kemudian mungkin urus ya. Itu merupakan suatu tanggung jawab kita. Jadi seperti guru senior itu kita ajak bicara Jadi seluruh dewan guru akan Bapak ajak bicara ya. Biasa kolaborasi ini tidak melihat usia ya Bapak. Insyaallah. Lalu yang ini pertanyaan terakhir Bapak, dari semua yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bapak petik dari pengalaman pengambilan keputusan di yang itu? Pelajaran yang bisa kami petik dalam pengambilan keputusan dilema etika ini, itu tidak bisa kita selesaikan sendiri. Itu pasti kita harus melibatkan orang lain, terutama adalah keluarga besar sekolah kita di sini, kemudian seterusnya ya, di masyarakat sekitar. Nah, kemudian semuanya kita libatkan untuk membantu ya kasus-kasus seperti yang ada di sekolah kita, kemudian untuk untuk menciptakan suasana yang nyaman, tentram, aman, dan ayam. Itu yang kita lakukan. Jadi kalau saya tangkap di sini Bapak mengedepankan kolaborasi, Bapak juga berkolaborasi ini tidak hanya dengan dewan guru, tetapi juga dengan stakeholder yang ada di sekitar sekolah Bapak. Luar biasa, terima kasih Bapak waktunya. Ini kesempatan yang luar biasa, kesempatan emas bagi saya. Terima kasih waktunya Bapak. Ya, sama-sama. Demikian wawancara kita hari ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya saya dapat bertemu dengan Bapak hari ini dan dapat diberikan kesempatan dalam wawancara ya Bapak. Sebelumnya teman-teman sekalian, perkenalkan beliau adalah Bapak Zulnawarman, SPD MPD. Beliau adalah kepala sekolah dari SMP Negeri nomor 23 Merangin. Sekolah yang beliau pimpin adalah sekolah yang terakreditasi A. Jadi banyak prestasi-prestasi yang sudah dicapai oleh SMP Negeri 23 Merangin ini, luar biasa dalam kepemimpinannya. Dan saya Taviana, CGP Angkatan 5 dari SDIT Insan Amanah. Sebelumnya sehat Bapak? Alhamdulillah. Alhamdulillah.
Jadi hari ini menurut saya ini adalah kesempatan yang luar biasa bagi saya dalam bertemu Bapak kali ini, karena saya diberikan kesempatan oleh orang yang luar biasa telah memimpin SMP Negeri 23 Merangin dengan segudang prestasi yang sudah dimiliki. Di sini Bapak, saya memiliki tugas dalam program guru penggerak. Jadi ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan kepada Bapak. Ya, silakan. Kalau bisa saya bantu apa yang bisa dibantu. Terima kasih Bapak. Langsung saja ya Bapak. Ya. Selama ini bagaimanakah Bapak mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan? Baik. Kalau kasus dilema etika itu kan memang kasus yang mengedepankan tentang kebenaran dan kebenaran. Jadi dua-duanya bisa benar. Hanya kalau kita lihat kasusnya, kita tengok dulu apakah kasusnya berkaitan dengan guru atau mungkin guru dengan siswa ataupun bisa dengan guru dengan masyarakat. Maka kasus kita identifikasi di kelompok-kelompokkan dulu mana aja kasusnya. Jadi nanti dari kasus ini kita bisa ambil kebijakan apa. Seperti itu. Oke. Berikutnya, selama ini bagaimanakah Bapak menjalankan pengambilan keputusan di sekolah yang Bapak pimpin, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama terdapat nilai kebajikan di dalamnya? Ya, baik. Kalau sistem dilema etika ini, kita ambil contoh dengan masyarakat. Saya misalnya ambil kebijakan dengan masyarakat. Di satu sisi sekolah membutuh sesuatu, kemudian masyarakat juga butuh sesuatu. Nah, ini kita tengok dulu skala prioritasnya. Kalau di masyarakat itu ternyata kita dibutuhkan, misalnya seperti ada acara akad nikah, sementara di sekolah kita nggak ada hal-hal yang penting, kita bisa libatkan untuk membantu di sekolah sama wakil, dan kita akan ambil kebijakan ikut di masyarakat sama membantu masyarakat. Tapi kalau di sekolah juga ada hal-hal penting, ternyata ada kunjungan dinas di masyarakat juga, kita akan mengutamakan yang di sekolah ini. Biasanya seperti itu. Jadi yang saya simpulkan dari yang Bapak sampaikan adalah skala prioritas atau tingkat urgennya ya Bapak. Berikutnya Bapak, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasanya Bapak lakukan selama ini? Di dalam melihat permasalahan-permasalahan itu, kita kan tengok dulu ya permasalahannya, ini permasalahan biasa, ini permasalahan yang menengah atau permasalahan yang luar biasa. Kita tengok dulu tingkatannya dan langkah-langkahnya. Ya, kalau misalnya masalah tentang siswa, tentu yang kita libatkan bisa wali kelasnya, guru BK-nya, kemudian juga nanti orang tuanya. Kalau masalah pembelajaran misalnya kita libatkan waktu kurikulumnya, guru bina studinya. Jadi kita tengok, di langkah-langkahnya disesuaikan dengan orang-orang yang memang dibutuhkan dalam kebijakan itu. Terus nanti baru kita lihat perkembangannya kayak apa. Jadi di sini yang saya garis bawahi bahwa langkah yang Bapak lakukan adalah berkolaborasi ya Bapak. Ya, betul. Oke, berikutnya, hal-hal apa saja yang selama ini Bapak anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang berupa efektif dalam mengambil keputusan itu, yang paling efektif itu sebenarnya gini. Jadi kita tengok juga keputusan kita itu manfaat yang besarnya di mana gitu. Kalau manfaat yang besarnya itu ternyata di masyarakat misalnya, maka memang efektifnya di masyarakat yang kita ambil. Tapi kalau misalnya efektifnya itu di sekolah, ini kalau ada dilema antara masyarakat dan sekolah, kita ambil kebijakannya yang di sekolah. Jadi biasanya seperti itu aja. Kita tengok dulu yang paling efektif itu yang paling tepat di mana. Jadi ketepatan ya Bapak. Oke, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam Bapak mengambil keputusan dari kasus-kasus dilema etika? Tantangannya begini, ya kalau diputuskan permasalahan ini sama-sama ada baiknya. Nah ini yang kadang-kadang itu jiwa sosial kita ya. Ini mana yang terbaik nih? Ambil kasus misalnya antara satu sisi anak-anak ini butuh perhatian orang tuanya, kemudian juga satu sisi dia dananya kurang. Kemudian kalau kita melakukan sama misalnya di sekolah dengan anak yang lain, tentu
itu mereka keberatan, agak berat. Nah akhirnya kita ambil kebijakan yang rasa kasihan ini, walaupun resikonya mungkin ada tanggapan dari pihak orang tua yang lain, kenapa kok nggak sama, jadi tentu kita memberi penjelasan yang lebih lengkap. Biasanya seperti itu. Bapak akan menimbang meskipun itu akan melenturkan peraturan yang ada, tapi Bapak bijaksana sekali ya, Bapak akan memprioritaskan mana yang lebih penting. Luar biasa Bapak. Apakah Bapak selama ini memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak akan langsung menyelesaikan permasalahan tersebut di tempat tersebut, atau Bapak melakukan jadwal atau prosedur-prosedur yang Bapak lakukan? Sebuah permasalahan itu kan biasanya kan tidak muncul sendiri, tentu ada sebelumnya penyebabnya. Nah kalau kita mau mengambil sebuah kebijakan atau keputusan dari sebuah masalah, kita harus tahu dulu latar belakangnya apa, penyebabnya apa, sehingga kita ngambil kebijakannya itu lebih jelas, lebih tepat. Kalau misalnya langsung saja ambil kebijakan, kita tidak tanya dulu kepada hal-hal yang berkaitan, nanti kebijakan kita bisa keliru, bisa salah, itu bisa mengakibatkan tidak efektif. Jadi biasanya saya tanya dulu nih, siapa nih penyebab apa saja yang terlibat dalam bermasalah ini, kita panggil, dan kalau perlu ada kita jadwalkan sehingga lebih jelas. Kecuali kalau ada kasus-kasus mendadak, mendesak, itu kita panggil semua yang terlibat dan kita musyawarahkan bagaimana yang terbaik. Biasanya seperti itu. Luar biasa. Jadi Bapak tidak langsung mengambil keputusan serta-merta ya Bapak. Jadi di sini saya melihat atau menangkap bahwasannya Bapak mengkonfirmasi, Bapak juga melakukan musyawarah. Tetapi dalam sesuatu hal yang urgent, Bapak siap untuk berkolaborasi bersama untuk melakukan musyawarah dan menyelesaikan masalah. Ya. Ada nggak seseorang atau faktor-faktor yang selama ini dapat mempermudah atau membantu Bapak dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Sebenarnya gini, jadi setiap keputusan yang kita ambil, kita akan lihat dulu di sekolah ini yang mempunyai wawasan tentang masalah itu. Misalnya berkaitan dengan kesiswaan misalnya, kita nanti yang lebih paham itu orang wakil kesiswaan, kita akan mendekati atau bertanya ke wakil kesiswaan. Atau masalah yang lain tentang kebijakan yang umum sifatnya, siapa yang lebih senior yang punya pengalaman, nah kita akan ajak konfirmasi yang berpengalaman ini. Nah, biasanya seperti itu. Jadi orang-orang yang kita anggap punya potensi di sekolah itu terlibatkan berembuklah, kita melihat bagaimana pola pikirnya atau masalahnya dia menanggapi dengan permasalahan itu. Nanti kita ambil seperti itu. Jadi orang-orang yang Bapak butuhkan adalah orang-orang yang berpotensi, yang memiliki pemahaman lebih ya Bapak. Dan itu dimiliki tentunya oleh Dewan Guru yang ada di sekolah Bapak. Oke. Luar biasa Bapak. Berikutnya, dari semua hal yang telah Bapak sampaikan, pembelajaran yang Bapak petik dari pengalaman-pengalaman selama ini mengambil keputusan dilema etika itu apa? Ya, kita kan belajar dari sebuah kebijakan. Bisa saja kebijakan kita ini hari ini memang kurang tepat, tapi karena kita ngambil kebijakan ini sering atau ada permasalahan, nanti kita akan lebih bijak, lebih belajar lagi dari keputusan-keputusan yang kita ambil, sehingga kita jadikan pedoman lah atau dasar kebijakan ini untuk lebih baik lagi ke depan dengan permasalahan dilema etika yang kita hadapi. Barangkali seperti itu. Luar biasa Bapak, belajar terbiasa terpedomani dan Bapak akan mengambil kebijakan. Ya, betul. Luar biasa, terima kasih waktunya Bapak. Saya merasa sangat beruntung hari ini dengan berbagai pertanyaan yang sudah saya ajukan. Bapak juga sudah menjawabnya. Terima kasih waktunya. Teman-teman, saya akhiri pertemuan kali ini dengan Bapak Zilna Warman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.